Selamat datang di pengujian mix desain aspal. Mix desain aspal adalah proses merancang campuran aspal yang optimal dengan memilih proporsi yang tepat dari bahan-bahan penyusunnya seperti aspal, agregat kasar, agregat halus, dan aditif lainnya. Sebelum melakukan penyiapan sampel, kita perlu melakukan perhitungan penggabungan agregat agar sampel yang kita buat dapat memenuhi persyaratan spesifikasi. Selain itu, kita juga bisa mendapatkan berat proporsi dari masing-masing saringan yang kita butuhkan. Perhitungan penggabungan agregat dapat kita lakukan dengan 3 metode, yaitu metode grafis, metode analitis, dan metode trial and error. Adapun pada pengujian kali ini, kita gunakan perhitungan penggabungan agregat dengan metode trial and error dengan jenis sampel ACWC. Adapun alat-alat yang digunakan pada pengujian mix desain aspal yaitu satu set saringan, sarung tangan, timbangan, termometer digital, jangka sorong, talang, spatula, wajan. Prosedur yang pertama pada pengujian mix desain aspal yaitu kita panaskan wajannya terlebih dahulu dan panaskan aspal. Kemudian kita masukkan semua sampel yang sudah kita saring ke dalam wajan. Setelah sampelnya semua masuk ke dalam wajan, kita panaskan sampai suhu 120 derajat Celcius sambil kita aduk hingga merata. Sebelum memindahkan agregat ke dalam cetakan, terlebih dahulu kita lapisi alas cetakan dengan kertas, kemudian memasangkan cetakan atau mold. Lalu kita mengolesinya dengan oli agar agregat tidak melekat pada cetakan. Agregat yang telah kita panaskan dengan suhu 150 derajat Celcius, selanjutnya kita masukkan ke dalam cetakan atau mold.
Setelah memasukkan sampel ke dalam cetakan atau mold, selanjutnya kita lakukan pemadatan pada sampel dengan melakukan tusukan melingkar sebanyak 11 kali dan 10 kali pada area tengah. Selanjutnya kita lakukan tumbukan sebanyak 75 kali pada sisi atas. Setelah melakukan tumbukan sebanyak 75 kali, selanjutnya kita membalikkan cetakan atau mold untuk menumbuk sisi bawah. Selanjutnya kita lakukan tumbukan 75 kali untuk menumbuk sisi bawahnya. Setelah melakukan tumbukan pada sisi bawah, selanjutnya kita dinginkan terlebih dahulu sampel sebelum mengeluarkannya dari cetakan atau mold. Sampel yang telah didinginkan selanjutnya kita pindahkan ke dalam extruder untuk mengeluarkan sampel dari cetakan. Setelah sampel didiamkan selama kurang lebih 24 jam, selanjutnya kita timbang sampel untuk mendapatkan berat sampel.
Setelah mendapatkan berat sampel, kita lakukan pencatatan. Kemudian selanjutnya kita melakukan pengukuran diameter dan tinggi sampel. Setelah melakukan pengukuran diameter dan tinggi sampel, selanjutnya kita catat diameter dan tinggi sampel. Selanjutnya kita merendam sampel selama kurang lebih 24 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Setelah sampel direndam selama kurang lebih 24 jam, selanjutnya kita keluarkan sampel dari bak perendam. Kemudian kita akan melakukan penimbangan sampel dalam air untuk mendapatkan berat sampel dalam air menggunakan timbangan neraca. Sebelum memasukkan sampel ke dalam air, kita terlebih dahulu melakukan kalibrasi pada timbangan neraca. Setelah dikalibrasi, kita masukkan sampel ke dalam air. Nah, setelah memasukkan sampel ke dalam air, kita lakukan pengukuran berat sampel dalam air. Setelah mendapatkan berat sampel di dalam air, kita lakukan pencatatan berat. Setelah melakukan penimbangan dan mendapatkan berat sampel di dalam air, selanjutnya kita melap permukaan dari sampel yang kita buat. Kemudian melakukan penimbangan sampel untuk mendapatkan berat kering permukaan atau berat SSD. Setelah melakukan penimbangan, selanjutnya kita catat untuk berat kering permukaan atau berat SSD. Karena telah mendapatkan berat di dalam air dan berat SSD, maka kita dapat melakukan perhitungan berat isi dari sampel yang kita buat. Sebelum melakukan pengujian Marshall dari sampel yang kita buat, terlebih dahulu kita merendam sampel selama kurang lebih 45 menit pada suhu 60 derajat Celcius. Setelah kurang lebih 45 menit, selanjutnya kita keluarkan sampel dari bak perendam. Untuk selanjutnya kita melakukan pengujian Marshall.
Selanjutnya kita akan melakukan pengujian Marshall. Pengujian Marshall ini bertujuan untuk mendapatkan nilai stabilitas dan nilai kelelehan atau flow dari sampel yang telah kita buat. Sebelum melakukan pengujian, terlebih dahulu saya memperkenalkan alat yang akan kita gunakan pada pengujian ini. Adapun alat yang kita gunakan yaitu Marshall Compression Machine yang terdiri atas dial stabilitas, dial flow, proving ring atau cincin penguji, dan ada kepala penekanan. Nah, sebelum kita memulai pengujiannya, terlebih dahulu kita mengolesi cincin penguji atau proving ring dengan oli agar sampel yang kita letakkan nanti tidak melekat pada proving ring. Setelah cincin penguji kita olesi dengan oli, selanjutnya kita akan masukkan sampel ke dalam cincin penguji. Dan kemudian kita letakkan di bawah kepala penekan. Nah, selanjutnya kita akan menyalakan mesin Marshall. Pengujian Marshall akan dihentikan apabila jarum dial stabilitas mengalami penurunan. Nah, setelah melakukan pengujian Marshall, angka yang ditunjukkan oleh jarum stabilitas dan jarum flow akan kita catat. Itulah tadi pengujian mix design dan Marshall test. Terima kasih.